Secara pribadi nih dok ya, ada orang meninggal COVID nih. Dari sisi syar'inya kan seharusnya begini. Seharusnya kalau dia belajar tauhid yang bagus, dia bilang, misalkan dia punya sanak keluarga yang mati karena COVID, maka ketika misalkan ditakdirkan ada sanak keluarga yang mati karena COVID, dia seharusnya bisa bicara, ada atau tidak ada COVID, hari ini dia mati. Itu kita bicara iman gitu. Kalau kita bicara belajar tauhid, misalkan kita ditakdirkan ada sanak keluarga kita meninggal nih karena COVID, misalkan meninggalnya sebabnya COVID, maka iman yang benar akan berkata bukan COVID yang disalahkan, tetapi memang sudah waktunya, ajal itu dia sudah memang harus mati. Ada atau tidak ada COVID, dia mati tanggal sekian, jam sekian di tempat ini. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan COVID yang disalahkan, tetapi memang itu sudah ajalnya dia meninggal. Kadang-kadang kita kelirunya bilang mati karena COVID gitu kan. Mati karena COVID, jadi sudah ketakutan dulu dengan COVID. Seharusnya dia bilang ada atau tidak ada COVID, hari ini mati. Entah dia kena COVID atau tidak kena COVID, hari ini kita tahu dia mati. Itulah takdir. Paham ya maksudnya? Kalaupun dia tidak kena COVID hari ini, misalkan dia mati juga hari ini, itu iman yang benar. Itu iman yang benar. Allahu a'lam. Jadi seharusnya ya kita tetap ikut apa namanya? Protokol itu tetap harus mengambil, karena hukum mengambil sebab itu wajib. Hukum mengambil sebab wajib. Tetapi yang keliru, kita ini tawakal sama sebab. Seharusnya itu tawakal sama Allah. Karena sebab ini bisa tidak berfungsi. Kalau Allah katakan tidak berfungsi, maka sebab itu tidak berfungsi. Contoh, api itu penyebab terbakar. Ya. Tetapi api itu bisa tidak membakar kalau Allah bilang nggak bakar. Sebagaimana Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, maka Allah perintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Berarti sebab itu tidak menghasilkan sesuatu. Itu harus diyakini oleh kita. Sebab itu tidak menghasilkan sesuatu. Terkadang yang salah kalau kita sudah kejagoan, sudah merasa hebat dengan sebab, sehingga tawakalnya bukan pada Allah. Tawakalnya dengan sebab. Benar ya? Benar. Anak ambil contoh satu aja. Ambil contoh satu. Bicara hobi motor. Mudah-mudahan Allah perbaiki ke depannya. Kita ketika mau berkendara naik motor, ini sebagai salah satu contoh aja ya. Dan contoh-contoh banyak yang lain. Karena ini di motor ini kita memperbaiki tawakal. Terkadang lupa berdoa sama Allah karena sudah jago. Benar ya? Karena skillnya udah mumpuni. Sahih ya? Dan bukan cuma di motor, insinyur, pilot, semua gitu. Ketika dia sudah punya sebab, sehingga dia tawakal sama sebab, dia lupa Allah bisa bikin pecah tuh ban motor di jalan. Benar ya? Allah bisa bikin copot tuh ban motor di jalan. Nyata nggak ya? Nyata. Terkadang orang ketika sudah memiliki skill, apapun skillnya, maka dia akan bertawakal pada skillnya itu, bukan pada Allah lagi. Dan itu sangat nyata, dan itu keliru, 100% keliru. 100% keliru. Bisa termasuk ke syirik nggak sih? Bisa. Jadi tawakal kepada sebab, nggak boleh tawakal pada sebab. Paham ya? Gitu. Tawakal itu pada Allah, bukan pada sebab. Tapi hukum mengambil sebab wajib. Tawakal pada sebab nggak boleh, haram. Tawakal pada Allah, tawakal pada sebab haram. Hukum mengambil sebab wajib. Ngerti nggak? Iya. Kan nggak mungkin antum punya anak tanpa menikah, kan nggak mungkin. Tapi kalau antum bertawakal kepada hubungan suami istri antum, berapa banyak orang yang berhubungan suami istri sampai hari ini belum punya anak? Nyata? Berarti bukan itu yang menjadikan orang punya anak atau tidak punya anak, tapi Allah. Ya kan? Berapa banyak orang yang memiliki skill yang dari skillnya biasa aja nih. Ya. Mungkin aja pernah cerita teman antum di mana, Lombok ya, meninggal ya, yang motor itu. Padahal dia kalau dibilang skill bawa motornya bisa. Justru yang biasanya selamat kan, benar kan? Yang ibaratnya baru naik motor, baru touring jauh, tapi selamat. Nyata gitu.
Ternyata kan? Gitu. Berarti bukan sebab yang membuat kita, berhasil. Yang membuat kita berhasil adalah takdir yang di Lauh Mahfuz sana. Allah Jalla Jalaluhu. Makanya tawakalnya harus diperbaiki. Hari ini nih manusia tawakal sama fulus yang ada di banknya untuk menghadapi COVID. Benar ya? Benar ya? Banyak seperti itu. Ini tawakal nggak salah. Allah bisa nggak hilangkan uang itu? Bisa. Salah, 100% salah. Allah hanguskan, dirampok orang, likuidasi dan seterusnya, bisa. Hancur, antum bingung, halek langsung. Kenapa? Karena antum bertawakal sama harta, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sama seperti tadi saya contohkan, bukannya nggak boleh ngambil sebab, hukum ngambil sebab itu wajib. Seperti orang misalkan olahraga rajin, makan Pak sehat, lima sempurna. Apa yang ada di benaknya? Jauh dari sakit, jauh dari mati. Sahih? Ternyata banyak orang yang menjaga kondisi seperti ini udah mati duluan sebelum kita. Ya, benar. Gitu. Makanya sebab itu diambil, tapi tidak boleh bertawakal kepada sebab. Tawakal itu murni kepada Allah. Dan tawakal harus mengambil sebab, hukumnya wajib. Begitu, wallahu a'lam. Uang jauh pikiran-pikiran kayak gini, anak-anak suka masuk kalau begini. Iya, artinya harus berusaha gimana cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gini deh. Ini buat contoh nih. Misalkan nih, anak secara pribadi misalkan anak nih, contoh ya. Anak hidup susah misalkan. Mau makan aja susah. Bayar kontrakan susah misalkan. Ngasih uang jajan anak-anak susah. Kemudian anak punya sahib, orang yang ditakdirkan punya harta misalnya. Ya kan? Punya harta. Kemudian anak berteman dengan dia. Kira-kira pertemanan anak dengan dia, kira-kira dia akan bantu anak atau tidak? Kira-kira kehidupan anak akan dibantu nggak? Harusnya iya. Dibantu dong, dibantu. Terus nyaman kita dengan dia nih. Ya ada dibantu untuk bayar rumahnya, ada dibantu buat anaknya, sekolahnya dan seterusnya. Betul ya? Nyaman. Hati kita nyaman dengan dia. Tergantung. Dengan zat atau dengan makhluk yang memiliki keterbatasan kemampuan. Kenapa kita tidak nyaman dengan zat yang kemampuannya tidak ada batasnya? Paham ya? Nggak mungkin antum bermain dengan orang yang punya harta. Walaupun antum nggak punya harta, antum pasti ikut kenyang. Pasti kenyang nggak? Pasti kenyang nggak? Iya. Kita bicara touring aja. Apakah yang touring itu punya duit semua? Benar kan? Kan nggak mungkin yang nggak punya duit nggak makan. Ya, ikut makan dong, benar ya? Ikut makan, ya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang yang punya harta. Maka nggak ada orang miskin ketika dia sudah muamalah kepada yang goni, yang kaya, yaitu Allah. Salahnya kita tidak mengambil Allah sebagai tempat bergantung, jadi kita miskin. Jadinya kita miskin. Kalau kita sudah bergantung, kalau antum aja nyaman dengan bergaul dengan orang yang memiliki harta, bagaimana dengan pemilik harta sesungguhnya? Harusnya jauh lebih nyaman. Cuma kitanya kurang yakin. Keyakinannya itu yang perlu ditambah, diasah terus, diasah terus, dibina, ya kan? Gak boleh ada keraguan. Ada Allah sudah bilang, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau udah bertawakal kepada Allah cukup. Allahu a'lam.